Lakunya bisa enggak Ibu? Bisa, enggak mengalami kesulitan. Enggak. Untuk yang dari Serang, Banten, ada mengalami kesulitan tidak? Oh, enggak ada. Untuk yang dari Jepara, ada mengalami kesulitan? Enggak ada. Ya. Untuk yang dari Serang, Banten, masih ingat enggak kadangan kita kemarin malam tentang pencerahan dari saya mengenai perbedaan antara kehendak 4 anasir, kehendak hidup, dan kehendak maha hidup. Masih ingat ya? Masih. Malam ini saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi tentang hal tersebut. Karena itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Sebab kalau sampai kurang paham, apalagi nggak paham sama sekali, nah itu resikonya fatal. Nah, itu resikonya fatal. Kalau masih di tahap awal, masih dalam keadaan laku murni menuju suci, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah manekung atau sudah gembleng, yang berarti dalam tahapan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, dikarenakan sedang berupaya mempertahankan hasil manekung atau hasil gembleng. Lah ini tidak bisa kompromi di sini. Ini bisa fatal. Nah, bisa fatal. Kalau sampai prakteknya tidak tepat, resikonya pasti ini bisa dipastikan loh ya. Bisa dipastikan tidak akan bisa membawa diri. Di dalam prakteknya ini ya, kalau kurang paham. Kalau kurang paham di dalam prakteknya ketika entah itu diam di saat bersamadhi setelah patrap atau di luar patrap, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau kurang paham ini ya, nah itu resikonya tidak akan bisa membawa diri, tidak akan bisa menempatkan diri, tidak akan bisa menyesuaikan diri, dan tidak akan bisa menjaga diri. Kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, bisa dipastikan lagi. Bisa dipastikan tidak akan bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Tidak bisa menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, dan tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Kalau tidak bisa menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup, kalau tidak bisa menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, kalau tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, gagal nih. Manunggal jatinya gagal di sini ya. Artinya panjenengan akan jatuh. Lah jatuhnya ini tadi lebih parah dari orang awam. Lebih fatal dari orang awam. Stresnya, bingungnya, masalahnya itu lebih parah dari orang awam. Nah, maka dari itu, agar supaya benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui mana kehendak 4 anasir, mana kehendak hidup, mana kehendak maha hidup, saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi. Dan saya harap panjenengan bisa menyimaknya dengan baik. Sebagai acuan daripada yang sudah saya berikan pencerahannya malam kemarin terkait tentang perbedaan antara kehendak 4 anasir, kehendak hidup, dan kehendak maha hidup,
Maka malam ini saya mengambil cuplikannya. Kehendak 4 anasir adalah kelakuan keluar diri. Artinya, jika ada gerak-gerik yang kelakuannya melakukan keluar diri, itulah kehendak 4 anasir. Sedangkan kehendak hidup adalah kelakuan ke dalam diri. Arti maksudnya, jika ada gerak-gerik yang kelakuannya masuk ke dalam diri, berarti itu adalah kehendak hidup. Sedangkan kehendak maha hidup adalah jika ada gerak-gerik yang tidak mengsesuatukan sesuatu, yang tidak mempermasalahkan masalah. Nah, itu berarti kehendak maha hidup. Masih ingat kan? Pencerahan itu kemarin malam masih ingat kan? Lalu pertanyaannya, terus yang diikuti kehendak yang mana Pak Web? Kan gitu ya pertanyaannya. Apakah kehendak 4 anasir? Apakah kehendak hidup? Apa kehendak maha hidup? Kan pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena ketiga-tiganya kehendak ini benar semua. Ketiga kehendak ini benar semua. Kehendak 4 anasir, ya benar. Lah benernya kehendak 4 anasir apa? Benarnya kehendak 4 anasir adalah merawat rumahnya, merawat tubuhnya. Nah, misal contoh, tubuhnya lapar kan? Nah, 4 anasir mengajak bergerak keluar diri, mencari nasi, makan, itu kan kelakuan keluar diri. Agar supaya apa? Supaya tubuhnya kenyang kan, nyaman tubuhnya, tidak kelaparan dan lain sebagainya, tidak lemes dan lain sebagainya. Berarti kehendak 4 anasir benar kan? Kehendak hidup pun sama, benar. Kehendak maha suci lebih benar lagi. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah mengikuti kehendak 4 anasir, atau mengikuti kehendak hidup, atau mengikuti kehendak maha hidup? Ketiga-tiganya diikuti semua. Ketiga-tiganya itu diikuti semua, ketiga-tiganya itu dilakukan semua. Diperankan semua. Kehendak maha hidup ya kita perankan, kita lakukan artinya. Kehendak hidup ya kita perankan, kita lakukan. Kehendak 4 anasir juga kita perankan atau kita lakukan. Karena apa? Karena ketiga kehendak inilah yang harus dikerjasamakan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kehendak 4 anasir tidak boleh berpisah dari kehendak hidup. Kehendak hidup juga tidak boleh berpisah dari kehendak maha hidup. Artinya, ketiga-tiganya harus kita lakukan. Ketiga-tiganya harus kita ikuti. Lalu caranya bagaimana? Nah, caranya ini loh, caranya atau tekniknya ketika praktek ini loh, panjenengan harus benar-benar mengerti, benar-benar paham, benar-benar tahu, benar-benar klik caranya ini tadi. Sepintas cara dan tekniknya, kadangan kita malam kemarin sudah saya berikan pencerahannya. Dan malam ini saya akan lebih perdalam lagi. Lebih komplit, lebih detail lagi. Teknik atau cara memerankan ketiga kehendak yang maha dahsyat ini adalah dikarenakan kita sedang laku kembali. Ya. Kita itu sedang laku pulang, laku kembali. Berarti langkah pertama kita harus mengikuti atau melakukan kehendak maha hidup dulu. Setelah mengikuti dan melakukan kehendak maha hidup, selanjutnya mengikuti dan melakukan kehendak hidup. Setelah
mengikuti dan melakukan kehendak hidup, kemudian selanjutnya baru melakukan kehendak 4 anasir. Dengan begitu kita tidak termasuk aneh. Ya. Tidak termasuk aneh, tidak termasuk macem-macem, tidak termasuk neko-neko. Kenapa? Misal contoh, tidak pernah kerja punya uang. Aneh kan? Lapar tapi tidak pernah makan. Bisa kenyang. Aneh kan? Tuh. Karena keanehan itu tadi, maka di mata awam menjadi tidak wajar. Nah, ketidakwajaran ini di mata awam akan menciptakan fitnah atau ketidakbaikan. Langkah-langkah mengikuti atau melakukan 3 kehendak ini sebagai berikut. Ini perlu saya cerahkan dikarenakan ini rumit, ini sulit. Ya. Bertobat berarti menghentikan seluruh kebiasaan lama. Ya, membuka lembaran buku yang baru. Menghentikan kebiasaan lama ini tidak segampang membalikkan telapak tangan loh. Ya, ada prosesnya. Nah, proses menghentikan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, proses menghentikan kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, ini yang akan menjebak kita. Sehingga kita mudah tergelincir, mudah jatuh. Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Seluruh masa lalu, apapun namanya, apapun sebutannya, bagaimanapun kejadiannya, setelah manekung, selesai gembleng, ini selesai semua. Tersempurnakan, selesai semua, nggak ada bekas. Namun dikarenakan di dalam diri kita itu ada otak. Otak ini kalau dipersamakan dengan alat elektronik, itu sama dengan komputer. Nah, komputer ini bisa beroperasi jika memiliki memori. Tanpa memori, komputer tidak bisa beroperasi. Lah, memori masa lalu ini loh. Ya. Yang pasti akan menjebak kita kalau kita kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Artinya, satu persatu kesan atau kenangan atau memori masa lalu kita akan muncul. Satu persatu loh ya. Satu persatu akan muncul. Misal contoh. Sebelum manunggal jati, sebelum mengkaji diri, saya punya masa lalu. Terbiasa membakar dupa ketika berdoa. Ya. Atau ketika menghadap kepada Maha Suci. Atau ketika kita mengamalkan sesuatu. Ya. Dan ini sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Artinya kesannya kan, kenangannya kan kuat banget tuh. Nah ini nanti setelah panjenengan selesai manekung, setelah panjenengan selesai gembleng, sedang berupaya mempertahankan hasil manekung atau gembleng, alias laku suci menuju kelanggan. Ini akan muncul. Entah kapan waktunya, tiba-tiba muncul dari dalam diri kita, ingin membakar dupa. Entah apa tujuannya. Ya. Entah apa tujuannya.
alasan juga nggak ada, merancang juga tidak. Ya. Tapi dikarenakan dulu saya terbiasa membakar dupa, lah ini akan muncul. Keinginan membakar dupa ini akan muncul. Ya. Keinginan membakar dupa ini akan muncul. Lah, kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu nih, maka keinginan membakar dupa ini akan dilakukan asal. Dan ketika asal melakukan, maka akan muncul keinginan berikut. Ya, akan muncul keinginan berikut. Setelah dupanya dipegang, koreknya dipegang, muncul keinginan kedua. Ini membaca surat Al-Fatihah, apa membaca japa mantra, apa membaca kunci. Nah, ya. Pilihan-pilihan ini muncul. Lah ini kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, bingung sampean. Bahkan saking bingungnya, semua dipakai. Baca surat Al-Fatihah, baca Yasin, baca kunci, wah semuanya dibaca. Nah, saking bingungnya. Itu alami dan natural terjadi. Kejadiannya itu alami, kejadian itu natural. Di luar rencana, di luar rancangan. Karena apa? Karena dia kenangan atau kesan yang tiba-tiba muncul. Yang tiba-tiba muncul. Lah, kalau kita dalam keadaan manunggal jati yang tidak kuat, ini akan kacau, kejadiannya itu akan kacau. Membakar dupa sambil membaca kunci juga kacau. Membakar dupa, membaca ayat-ayat seperti biasanya dulu juga kacau. Tidak membaca juga kacau. Tidak membakar juga kacau. Membakar juga kacau. Kacau semua. Nah, ini yang dimaksud kemomoran di sini udah. Udah kemomoran di sini. Udah ternoda di sini. Termasuk ketika kita makan atau minum. Mungkin dulu atau masa lalu sebelum makan kita membaca bismillah atau doa-doa yang lain. Ini pun akan muncul. Ya. Entah kapan waktunya akan muncul, akan panjenengan hadapi kenangan itu, kesan itu, memori itu. Sehingganya ketika nasi sudah di piring, panjenengan itu bingung di situ. Mau baca bismillah, mau baca sholawat, apa mau baca kunci? Atau disempurnakan? Ini akan menjadi banyak pilihan buat panjenengan. Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui cara-cara prakteknya atau teknik-teknik lakunya. Kalau langsung kita lakukan, kalau keinginan itu langsung kita lakukan, berarti kita mengikuti kehendak 4 anasir, tidak memperdulikan kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Kalau sebelum melakukan, kita renungkan dulu, kita merenung dulu apa yang saya lakukan ini sudah baik, apa benar, apa tepat, apa enggak. Berarti kita mengikuti kehendak hidup tanpa peduli kehendak 4 anasir dan maha suci. Ditolak, keinginan itu ditolak. Tidak mau melakukan. Berarti
kita mengikuti kehendak Maha Hidup tanpa peduli dengan kehendak hidup dan kehendak 4 anasir. Serba salah kan? Lebih bingung lagi di situ. Nah, maka kita dituntut sebagai putra kekudangane Rama yang sudah manunggal jati, kita dituntut untuk bisa membawa diri. Dituntut untuk bisa menempatkan diri, dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, dituntut untuk bisa menjaga diri. Agar supaya bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Agar supaya bisa menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan agar supaya bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Dikarenakan berada di lingkungan tukang bakar dupa, teringatlah masa lalu kalau saya juga senang bakar dupa. Muncullah keinginan membakar dupa. Tidak membakar dupa, maka itu lingkungan tempat membakar dupa. Berarti tidak bisa membawa diri di tempat itu. Tidak bisa menempatkan diri di tempat itu. Tidak bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Tidak bisa menjaga diri di tempat itu. Sehingganya di tempat itu tidak bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Bagi sesama makhluk hidup di tempat itu. Tidak bisa menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup di tempat itu, dan tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup di tempat itu. Gagal dah kita. Kayaknya kalau soal dupa tidak terlalu umum ya. Nah, sekarang tentang sembahyang nih. Ini ya tentang sembahyang. Berada di lingkungan fanatik agama. Berada di lingkungan fanatik agama. Setelah selesai manekung gembleng, dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan, sedikit banyak ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan sudah dikuasai. Artinya, sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa dan bagaimana itu agama. Tinggal di lingkungan kental agama. Dikarenakan kita punya masa lalu juga seperti itu, muncul nih kesan, ya. Muncul nih kesan sembahyang, kesan sholat, kesan ngisi kotak amal, dan lain sebagainya muncul nih. Nah, ketika keinginan itu muncul, langsung dilakukan, berarti mengikuti kehendak 4 anasir, tanpa peduli kehendak hidup dan maha hidup. Begitu juga selanjutnya. Tidak dilakukan sama sekali berarti tidak bisa membawa diri di tempat agamis tersebut. Tidak bisa menempatkan diri di tempat agamis itu, tidak bisa menyesuaikan diri di tempat agamis itu, dan tidak bisa menjaga diri di tempat agamis tersebut. Sehingganya ya tidak bisa menjadi kitab suci sejati. Ada makna bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Tidak bisa menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Dan tidak bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Gagal total. Ini banyak ini yang bingung di sini, banyak ini. Banyak ini. Satu contoh lagi. Ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk nggak? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba muncul keinginan minum
es cendol. Maka yang ada penjual es cendol ini di pasar, artinya harus ke pasar kan untuk mendapatkan es cendol itu. Kenapa? Karena punya masa lalu biasa minum es cendol ketika panas-panas di tengah hari kan. Nah, dikarenakan punya masa lalu itu, ini muncul ini. Padahal itu sesuatu yang sederhana kan, muncul. Kebiasaan minum es cendol ini loh muncul. Langsung berangkat ke pasar membeli es cendol, berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Tanpa peduli kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Atau keinginan itu direnungkan dulu, kok ujuk-ujuk saya kepengen. Padahal sudah lama saya nggak pernah punya keinginan minum es cendol lagi seperti dulu. Kok ini kok ujuk-ujuk? Tiba-tiba ingin minum es cendol seperti orang nyidam, seperti orang hamil nyidam. Ada apa sih ini? Berarti mengikuti kehendak hidup, tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Kehendak ingin minum es cendol tidak diperdulikan sama sekali. Tidak sesuatu dengan keinginan minum es cendol itu tidak sesuatu, tidak masalah. Enjoy saja. Berarti mengikuti kehendak maha hidup tanpa peduli kehendak hidup dan tanpa peduli kehendak 4 anasir. Gagal tuh. Ya. Rumit kan? Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Serumit itu loh. Satu lagi. Sebagai orang yang berkeyakinan agama Islam, sudah pasti punya kebiasaan sembahyang ya. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang duhur, sembahyang asar. Walaupun itu kadangkala, tapi kan punya kesan itu. Pernah melakukan kan. Entah kapan waktunya, padahal sudah merdeka ini ya. Entah kapan waktunya, tiba-tiba saya terkejut mendengar beduk isya. Belum, nggak biasanya muncul keinginan, ini nih, gimana? Sembahyang isya, apa patrap sama di Manunggal Jati? Ujuk-ujuk melakukan, tiba-tiba langsung melakukan patrap sama di Manunggal Jati, atau langsung melakukan sembahyang isya, berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Tanpa peduli dengan kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Direnungkan dulu, ada apa sih? Kok tiba-tiba hidup saya menggerakkan ingin sembahyang? Maka biasanya jam segini saya patrap samadhi Manunggal Jati. Ada apa sih hidup? Berarti mengikuti kehendak hidup tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Kacau dah di situ. Panjenengan kita melakukan patrap samadhi Manunggal Jati juga kacau karena mengikuti kehendak 4 anasir. Langsung melakukan sembahyang isya juga kacau karena mengikuti kehendak 4 anasir. Nah, rumit kan? Ini akan nampak jelas sekali. Panjenengan mengalami ini nggak samar, sama sekali tidak samar, jelas banget. Kenapa mengalami semua itu kok menjadi jelas banget? Sama sekali tidak samar sedikit pun. Karena sedang menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi kejadiannya itu jelas banget. Nah ini kalau kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, kan bingungnya juga jelas banget kan? Bingungnya juga jelas banget. Ngenok, itu berasa banget bingungnya itu. Nah, saya tambah satu lagi.
Saya tambah satu lagi. Entah kapan waktunya, karena sebelum ini sudah pasti tubuh kita tidak pernah sehat kan. Sebelum manunggal jati, sebelum seluruh masa lalu tersempurnakan, sudah pasti kan kita tidak pernah sehat tuh. Apalagi makanan, minuman zaman sekarang kan, wow, serba siap saji kan, tidak bisa basi. Berarti ada sesuatu kan. Nah, itu meracuni tubuh kita. Entah kapan waktunya, ujuk-ujuk tiba-tiba sakit kepala. Sakit kepala. Langsung ke warung beli bodrek, berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Tanpa peduli kehendak hidup, tanpa peduli kehendak maha hidup. Tidak langsung pergi ke warung membeli bodrek, melainkan direnungkan dulu. Kok saya bisa sakit kepala ya? Saya luput apa ya? Saya punya salah apa ya? Tadi kesadaran saya putus di mana ya? Enggak langsung pergi ke warung beli bodrek itu. Berarti mengikuti kehendak hidup, tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Serba membingungkan kalau kurang paham, kurang mengerti, kurang tahu tentang bagaimana prakteknya laku suci menuju kelanggengan atau keabadian dalam rangka berupaya mempertahankan hasil manekung atau gembleng. Itu memusingkan kalau kurang paham. Nah, karena rumit sekali dan di situ nggak ada kompromi. Ya. Salah. Nggak bisa beralasan, nggak bisa. Saya rasa bahan itu sudah cukup ya. Ya masih banyak sih kalau harus dikupas satu persatu, nggak selesai. Tapi bahan yang sudah saya sampaikan, saya rasa itu sudah cukup. Termasuk tentang ketika kita punya hutang ditagih, itu juga sama gitu loh, kejadiannya sama. Karena dulu saya kebiasaan ngutang sana ngutang sini, nah kesan ini kan keluar, ya. Kesan ini keluar. Nggak ngerokok 1 jam saja karena nggak punya rokok, muncul keinginan nyari utang ke teman, nyari ini. Nah kalau keinginan utang ke teman, ke siapapun untuk beli rokok, ini langsung diikuti, langsung dilakukan, berarti mengikuti kehendak 4 anasir tanpa peduli bla bla. Sama, sebenarnya sama, ya, sama. Termasuk masa lalu kita yang terbiasa kerja. Ini juga akan muncul, kebiasaan ini akan muncul. 1 hari, 3 hari, 2 hari, nggak kerja nganggur. Wah, nggak enak itu rasanya. Muncul keinginan kerja. Kerja 3 hari rasanya capek semua karena terbiasa kerja kan. Langsung bergerak mencari pekerjaan. Berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Artinya ada banyak contoh-contoh lainnya gitu loh. Namun sama kan ceritanya seperti itu. Sama. Lalu praktek yang benar, teknik dan caranya seperti apa Pak Web? Ikuti kehendak maha hidup dulu. Kemudian ikuti kehendak hidup. Setelah mengikuti kehendak hidup, baru mengikuti kehendak 4 anasir. Selesai deh. Masih ingat? Kehendak maha hidup itu apa dan seperti apa? Kehendak hidup itu apa dan seperti apa? Kehendak 4 anasir itu apa dan seperti apa? Masih ingat nggak? Nah, jadi langkah awal, ikuti dulu kehendak maha hidup. Setelah mengikuti kehendak maha hidup, baru kemudian mengikuti kehendak hidup. Setelah mengikuti kehendak hidup, nanti secara otomatis akan terjadi mengikuti kehendak 4 anasir. Atas dasar petunjuk dari hidup loh ya, gerak-gerik dari hidup, bukan rancangan kita. Lah kejadiannya, misal contoh, tiba-tiba saya sakit kepala. Langkah pertama adalah mengikuti kehendak maha hidup. Kehendak maha hidup, kejadiannya seperti apa?
sakit kepala ini tidak saya permasalahkan. Ya. Sakit kepala ini tidak saya permasalahkan. Sakit kepala saya ini tidak saya sesuatukan. Sama sekali tidak saya permasalahkan, sama sekali tidak saya sesuatukan. Ini semakin syarat, rasanya itu semakin. Karena apa? Karena berhadapan dengan Maha Suci hidup. Jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu. Jangan bangga dulu karena merasa sudah berwahyu pancalaku, kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu. Tiba-tiba sakit kepala. Langkah awal mengikuti kehendak hidup, yaitu tidak mempermasalahkan sakit kepala atau tidak mensesuatukan sakit kepala yang sedang saya alami. Ini akan semakin sakit rasanya. Akan semakin sakit rasanya. Dikarenakan kita mengikuti kehendak Maha Hidup, berarti kelakuan kita, kelakuan apa? Nah, kelakuan kita, kelakuan apa? Kelakuan kita adalah mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Artinya, dengan sakit kepala yang tidak saya permasalahkan ini, artinya nggak saya obati, gitu ya, tidak saya obati, tidak saya terapi, tidak saya ini. Berarti kelakuan kita yang kita lakukan adalah wahyu pancalaku. Sakit kepala ini saya serahkan kepada Maha Hidup. Karena sakit kepala ini merupakan keputusan Maha Hidup, maka harus diterima. Saya terima. Sebab Maha Hidup adalah Maha Kuasa atas segalanya. Terlalu kecil kan membuat kepalanya manusia sakit itu kan. Ya, terlalu sepele kan? Ya, harus saya persilahkan. Harus saya persilahkan. Dengan itu, maka sakit kepala ini akan berubah menjadi Maha Suci itu sendiri. Dan kita bisa menikmatinya. Karena sakit kepala tadi kan dinikmati, tak? Dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena apa? Karena sedang berwahyu pancalaku, sedang beriman di situ. Artinya selain menikmati rasanya sakit kepala, kan tidak ada ya. Dikarenakan sedang mengikuti kehendak Maha Hidup, maka sedikit demi sedikit sakit kepala ini rasanya menjadi berubah menjadi Maha Suci itu sendiri. Sehingga berawal dari sakit kepala, saya bisa merasakan kenyataan Maha Hidup yang sedang main sinetron sakit kepala. Nah, ingat, selanjutnya wahyu pancalaku atau iman adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang. Itu selanjutnya kan. Nah, setelah itu, setelah saya berhasil menikmati rasanya kenyataan Maha Suci yang tadinya itu berupa sakit kepala, ini kita akan mengetahui bentuk komunikasinya hidup dengan Maha Hidup tadi. Ya. Di saat saya berhasil menikmati rasanya kenyataan Maha Suci ini, artinya saya bisa menyaksikan komunikasi antara Maha Hidup dan hidup. Selanjutnya tinggal ngikut. Tetap akan membeli bodrek loh ya. Karena apa? Karena logikanya, wajarnya orang sakit kepala itu ya diobati dengan bodrek. Wajarnya gitu ya.
kejadiannya akan tetap membeli bodrek. Karena apa? Karena menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya bodrek di warung yang sedang dijual itu terbeli dengan uang kita.